Kalian mungkin pernah dengar kalau hubungan yang harmonis dibangun dari hal-hal besar seperti cinta, kepercayaan, dan komunikasi. Tapi seringkali kita lupa kalau justru hal-hal kecil yang tanpa disadari bisa merusak hubungan secara perlahan. Sekarang, coba bayangkan, kamu dan pasanganmu sudah lama bersama. Kalian saling cinta, tapi tiba-tiba ada masalah kecil yang terus muncul. Dan masalah kecil ini ternyata justru menjadi penghalang hubungan kalian. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa masalah yang sebenarnya kecil, tapi berpotensi merusak hubungan. Simak video ini hingga akhir, agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup, agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Hubungan adalah menggabungkan dua pemikiran, perasaan, dan sifat yang berbeda. Di dalam sebuah hubungan, kita harus bisa saling mengerti, menghargai, dan menghormati pasangan kita masing-masing. Nah, hal ini dapat tercermin dari hal kecil yang setiap hari kita lakukan. Berikut ini beberapa hal kecil yang dilakukan pasangan yang jika kamu lakukan terus-menerus, hal ini dapat berpotensi merusak hubunganmu dalam jangka panjang. Pertama, ketika pasangan bercerita, kamu tidak mendengarkan dengan baik. Ketika pasangan bercerita, tapi kamu tidak mendengarkan dengan baik, itu berarti kamu tidak memberikan perhatian penuh atau respon yang sesuai. Ini sering terjadi ketika kita secara fisik hadir, tapi pikiran kita berada di tempat lain. Atau kita lebih fokus pada hal-hal seperti ponsel, TV, atau bahkan memikirkan sesuatu yang lain. Ketika kamu tidak mendengarkan dengan baik, ini bisa berdampak negatif pada hubungan. Pasanganmu mungkin merasa frustasi, tidak dihargai, atau bahkan tidak dianggap penting. Lambat laun, hal ini dapat menyebabkan jarak emosional antara kamu dan pasangan. Mendengarkan secara aktif adalah cara penting untuk menunjukkan bahwa kamu peduli dan menghargai perasaan serta pandangan pasanganmu. Oleh karena itu, penting untuk meninggalkan gangguan, memberikan perhatian penuh, dan merespon dengan empati ketika pasangan berbicara. Jika perilaku ini terus berlanjut, pasangan bisa mulai merasa kesepian, meskipun mereka tidak sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa komunikasi dalam hubungan menjadi dangkal dan kurang bermakna. Hal ini dapat memicu konflik, kesalahpahaman, atau perasaan tidak puas dalam hubungan. Untuk menghindari masalah ini, cobalah untuk melibatkan diri sepenuhnya ketika pasangan berbicara. Matikan gangguan, lakukan kontak mata, dan tunjukkan minat pada apa yang mereka katakan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan memperkuat hubungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk komunikasi yang lebih dalam dan jujur. Kedua, kebiasaan buruk sehari-hari. Kebiasaan buruk sehari-hari seperti sering terlambat, tidak menepati janji kecil, atau tidak menjaga kebersihan, bisa secara perlahan merusak kualitas hubungan. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, dapat menimbulkan rasa frustasi dan ketidakpuasan pada pasangan. Sering terlambat misalnya, bisa membuat pasangan merasa bahwa kamu tidak menghargai waktu atau usaha mereka. Tidak menepati janji meskipun itu janji kecil, bisa mengikis kepercayaan, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan. Sementara itu, kurangnya kebersihan atau perhatian terhadap hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa membuat pasangan merasa tidak nyaman dan seolah-olah tanggung jawab dalam hubungan tidak seimbang. Ketika kebiasaan-kebiasaan ini dibiarkan tanpa perbaikan, mereka bisa menciptakan ketegangan yang akhirnya memperburuk komunikasi dan mengurangi rasa saling menghargai. Mengatasi kebiasaan buruk ini dengan menunjukkan komitmen untuk berubah bisa meningkatkan kualitas hubungan.
dan menjaga keseimbangan serta kebahagiaan dalam jangka panjang. Ketiga, kurang perhatian pada hal kecil. Kurangnya perhatian pada hal-hal kecil dalam hubungan, seperti lupa tanggal penting atau tidak menyadari perubahan kecil pada pasangan, bisa berdampak negatif yang cukup besar. Ketika pasangan merasa tidak diperhatikan, mereka bisa merasa diabaikan, kurang dihargai atau tidak dicintai. Hal-hal kecil seperti memberi pujian sederhana atau memperhatikan detail dalam kehidupan pasangan dapat menciptakan rasa kedekatan dan keintiman. Sebaliknya, jika hal-hal kecil ini diabaikan, hubungan bisa terasa hambar dan monoton. Misalnya, lupa tanggal ulang tahun atau hari jadi menunjukkan bahwa momen berharga dalam hubungan tidak dianggap penting. Begitu juga ketika pasangan mengubah penampilan atau menunjukkan tanda-tanda perasaan tertentu, dan kita tidak menyadarinya. Itu bisa membuat mereka merasa tidak terlihat. Memberikan perhatian pada hal-hal kecil seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli dan memperhatikan setiap detail dalam hubungan. Memperhatikan hal-hal kecil juga menciptakan ruang bagi apresiasi dan cinta untuk terus tumbuh. Pujian kecil seperti mengatakan, "Kamu terlihat cantik hari ini," atau "Terima kasih sudah selalu ada untukku." Meskipun sederhana, dapat membuat pasangan merasa dihargai. Keempat, tidak pernah meminta maaf. Tidak pernah meminta maaf bisa menjadi masalah, bahkan untuk kesalahan kecil. Kita mungkin merasa bahwa hal tersebut tidak perlu diungkapkan, tetapi sebenarnya kata maaf memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain dan mengakui kesalahan yang telah kita buat. Ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan, memperbaiki komunikasi, dan membangun rasa saling percaya antara kita dan orang lain. Jadi, meskipun terlihat sepele, meminta maaf adalah langkah penting untuk menjaga hubungan yang baik. Mengabaikan permintaan maaf, bahkan untuk masalah kecil, dapat menyebabkan penumpukan rasa tidak puas, yang akhirnya bisa merusak hubungan. Ketika kita enggan meminta maaf, orang lain mungkin merasa diabaikan atau tidak dihargai, yang bisa membuat mereka menjauh. Selain itu, mengakui kesalahan dan meminta maaf menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka dan jujur. Permintaan maaf juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memahami perspektif orang lain. Dengan meminta maaf, kita memberi sinyal bahwa kita siap mendengarkan dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, karena mereka merasa didengar dan dihargai. Dalam konteks hubungan yang lebih dalam, meminta maaf menunjukkan kematangan emosional. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Dengan kata lain, meminta maaf adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan cinta dan penghargaan kita kepada orang-orang terdekat. Dengan demikian, jangan anggap remeh pentingnya meminta maaf. Ini bukan hanya tentang mengakui kesalahan, tetapi juga tentang membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan harmonis. Kelima, terlalu sering menggunakan HP saat bersama. Terlalu sering menggunakan HP saat bersama memang menjadi masalah yang umum di banyak hubungan. Ketika kita lebih fokus pada ponsel daripada pada pasangan, hal ini dapat menimbulkan perasaan diabaikan atau tidak dihargai. Meskipun kita mungkin tidak berniat untuk mengabaikan pasangan, tindakan kita yang asik dengan HP bisa mengirimkan sinyal bahwa kita lebih tertarik pada dunia digital daripada interaksi nyata. Ketika pasangan merasa diabaikan, hal ini bisa mengarah pada ketegangan dalam hubungan. Mereka mungkin merasa bahwa perhatian kita tidak sepenuhnya diberikan kepada mereka, yang dapat mengurangi kedekatan emosional. Dalam jangka panjang, pola ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustasi yang mengganggu komunikasi yang sehat. Lebih jauh lagi, kecanduan pada ponsel dapat mengalihkan perhatian dari momen berharga yang seharusnya kita nikmati bersama.
kita melewatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman, berkomunikasi, dan saling mendukung secara langsung. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia maya dan hubungan nyata. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mulai dengan menetapkan batasan saat bersama pasangan. Misalnya dengan menyimpan ponsel di tempat yang tidak terlihat, atau membuat aturan untuk tidak menggunakan HP selama waktu berkualitas bersama. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan momen-momen berharga yang lebih bermakna dan memperkuat hubungan kita. Itulah beberapa hal yang mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya dapat memicu sebuah bom waktu yang dapat merusak hubungan. Sebenarnya masih ada banyak hal-hal kecil yang dapat merusak hubungan. Saya akan buatkan video part 2 jika video ini ramai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.